أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين ناصر المظلومين والمستضعفين ربيع اليتامى والمساكين سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صاله. يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لي في مديه محمد أبيات تشفي الصدور كأنها آيات. أوليس قد ذكر النبي محمد فيها وذكر محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال رسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن سرها فقد سرني. Ashabul fadilah, para habaib, para asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah. As'adallah ayyamakum biwiladati sayyidatil mansurah sayyidatina wa maulatina Fatimah at-taqiyyah an-naqiyyah az-zahra. Saya ucapkan selamat bergembira dalam menyambut kelahiran putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita juga orang tua kita, saudara-saudara kita, mereka yang berbuat baik kepada kita, termasuk orang-orang yang dipungut oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra kelak di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua ikhwani wa akhwati mimma yastawjibu syafa'ataha
وشفاعة أبيها وبعلها وبنيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. Ikhwani wa akhwati, malam ini adalah malam yang patutnya, seharusnya kita bergembira. Oleh karena itu dianjurkan pada malam ini kita yang mempunyai masalah duniawi, masalah keluarga, masalah yang selama ini bersama kita dianjurkan untuk menanggalkan semua masalah-masalah tersebut ketika kita sudah masuki tempat yang penuh barakah ini. Penuhilah ruangan ini dengan sukacita kita, dengan suatu harapan segala kesulitan kita, segala problema yang kita hadapi, ketika kita keluar dari tempat ini, semua masalah tersebut akan terselesaikan bibarakati Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Naam ikhwani wa akhwati, malam yang penuh bahagia ini, mudah-mudahan kebahagiaan ini juga yang kita rasakan. Oleh karena itu patut dipertanyakan, coba tanyakan kepada diri kita, pada malam ini adakah di antara kita yang masih ada rasa sedih, ada rasa gelisah? Kalau hal itu terjadi, maka waspadalah. Namun jika malam ini hati kita, walaupun kita mempunyai masalah, namun ada secercah, setetes kebahagiaan tanpa kita sadari, namun hati kita terasa damai, terasa gembira, maka berbahagialah, karena hal itu tanda-tanda di mana kita diciptakan dari tanah, dan dari tanah tersebut Allah menciptakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu jika kita masih ada hati-hati yang kurang senang, berusahalah untuk menyenangkan hati kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar termasuk mereka pribadi-pribadi yang yafrah li farhi ali Muhammad, yang ketika gembira, ketika keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, bersukacita, wa yahzan li huznihim, dan kita bersedih ketika keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih. Dan pada malam ini keluarga Rasulullah, khususnya sahibul asri waz zaman, yafrah, bergembira atas kelahiran neneknya, jaddatuhu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan kita sebagai pecinta dari beliau hendaknya patut untuk bergembira sebagaimana Maulana sahibul asri waz zaman yafrah. Naam ikhwani wa akhwati, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saya tidak tahu dari mana saya harus memulai ketika berbicara tentang sosok manusia suci ini. Manusia pribadi wanita yang merupakan unsurul wujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh yang ada di dunia dan seisinya, langit beserta seisinya. Walaula Ali ma khalaqtuka, dan seandainya tidak ada Ali, aku tidak menciptakan engkau. Walaula Fatimah ma khalaqtukuma, dan seandainya tidak ada Fatimah, aku tidak menciptakan kalian berdua. Dari hadis ini ikhwani wa akhwati, kita tidak tahu dari segi mana kita bisa memulai berbicara tentang pribadi manusia satu ini. Ketika Al-Imam As-Shadiq beliau berkata, nahnu hujjatullahi ala khalqih, kami ini a'immatul ma'sumin
dari Al-Imam Ali sampai sahibul asri waz zaman, hujjatullah ala khalqi ajmain, hujjah Allah atas hamba-hambanya, wajaddatuna Fatimah hujjatun alaina, sedangkan nenek kami Fatimah Az-Zahra adalah hujjah bagi kami. Dari mana kita bisa, dari dimensi apa kita bisa memulai berbicara tentang kepribadian sosok wanita suci ini, ikhwani wa akhwati, yang penciptaannya saja melalui muqaddimah yang Allah seakan-akan mempersiapkan betul terciptanya sosok wanita ini. Bagaimana Fatimah Az-Zahra diciptakan min alamid dunya hadza wa alamil ukhra. Kenapa begitu? Karena beliau salah satu laqab yang disematkan kepada beliau, Fatimah Az-Zahra haura insiyah, bidadari berwujud manusia. Nah, haura ini ada di mana? Di dunia kah? Bukan. Bidadari itu tempatnya di mana? Fi alamil akhirah. Ya, sedangkan al-insiyah, wanita, itu di mana? Di dunia. Oleh karena itu hauraul insiyah, Fatimah Az-Zahra perwujudan, ya, perwujudan dari alamul akhirah dan alamul dunia. Alamul akhirah annaha haura, dia adalah bidadari berwujud manusia yang Allah turunkan ke alam dunia. Allah. Lalu dari mana kita bisa berbicara, dari sisi apa kita bisa berbicara tentang keutamaan, keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang namanya saja itu Allah yang mempersiapkannya. Al-Imam As-Shadiq beliau berkata apa? Li Fatimah tis'atu asma. Untuk Fatimah Allah mempersiapkan 9 nama, dan satu persatu di antara 9 nama tersebut mempunyai kemuliaan dan kekhususan masing-masing. Annaha Fatimah, annaha mubarakah, annaha siddiqah, annaha zakiyah, annaha radiyah, annaha maradiyah, annaha al-muhaddatsah, wa annaha az-Zahra. Kita bisa bayangkan ikhwani wa akhwati, ketika seorang ayah memberikan nama kepada putra-putrinya, tentu ia memberikan nama yang sangat baik, mempunyai arti yang indah. Agar apa? Tabarrukan. Ya, tabarrukan wa tayammunan kepada sahibul ism, kepada sang pemilik nama tersebut. Kita memberikan nama anak kita Muhammad, Ahmad, Ali, Fatimah, Zainab, dan para nama-nama a'imah al-ma'sumin, tabarrukan wa tayammunan li asma'ihim. Karena kita cinta kepada anak kita. Untuk apa? Agar anak kita apa? Menjadi manusia-manusia seperti apa yang telah kita ambil dari nama-nama mulia tersebut. Karena kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan atifiyah seorang ayah kepada putri-putrinya, sebegitu cintanya sehingga ia memilih nama yang terbaik untuk putra-putrinya. Ini manusia biasa. Lalu bagaimana jika sang pencipta Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan nama tersebut untuk seorang hamba, seorang wanita, bahkan bukan 1 nama, 9 nama yang Allah khususkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu kita bisa bayangkan ikhwani wa akhwati, kemuliaan seperti apa yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oleh karena itu kita patut bersyukur, alhamdulillah kita bukan orang-orang yang mengenal Fatimah Az-Zahra hanya sebatas putri Rasulullah. Tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh beliau, tidak ada kemuliaan yang diriwayatkan oleh beliau. Dan kita alhamdulillah melalui a'immatul ma'sumin kita mengetahui siapa sebenarnya Fatimah Az-Zahra, walaupun kita tidak akan pernah bisa tahu dan mendalami siapa itu Fatimah Az-Zahra. Fatimah, wa ma adraka ma Fatimah. Ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau ditanya, Fatimah
Wa ma adraka ma Fatimah. Dengan cara apa aku harus mendefinisi seorang putri yang bernama Fatimah? Allah. Pribadi wanita yang menjadi penghubung bainan nubuwah wal imamah. Lalu bagaimana ikhwani wa akhwati? Oleh karena itu kita bergembira ya ikhwani wa akhwati atas kelahiran dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nama beliau Allah sendiri yang telah mempersiapkan Fatimah. Lalu pertanyaan begini, apakah nama Fatimah sebelum Fatimah Az-Zahra ada? Ada apa dia? Sebelum Fatimah Az-Zahra ada nama sebelumnya enggak yang bernama Fatimah? Ada enggak? Ada. Fatimah binti Asad? Banyak. Lalu apa? Kenapa ada nama sebelum Fatimah Az-Zahra? Ini sering ditanyakan dan kita akan jawab. Sebagaimana kita akan jawab, kita akan jelaskan ketika kita berdoa kepada Allah, dan ini adalah salah satu ismullahil a'zam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda fiha, rahasia yang Allah titipkan kepadanya. Apa itu sirrul mustauda? Siapa itu sirrul mustauda? Kita harus tahu ya ikhwani wa akhwati. Rahasia yang Allah titipkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu apa? Nah, kita akan jawab satu persatu. Fatimah, sebelumnya memang ada nama Fatimah. Sayyidatuna Fatimah binti Asad, ibunda dari Imam Ali. Lalu apa hubungannya dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Naam, ikhwani wa akhwati. Nama Fatimah Az-Zahra jauh sebelum Adam dilahirkan, bahkan sebelum seluruh apa yang ada di dunia dan langit ini tercipta, Allah telah menciptakan Nur Muhammad jelas dengan nama-nama asma'nya. Nama Muhammad, Ali, Fatimah. Paham? Oleh karena itu tidak ada nama yang disematkan kepada seorang wanita kecuali nama itu ada pada Fatimah Az-Zahra. Bagaimana dengan nama Fatimah binti Asad? Ia mengambil nama itu tayammunan wa tabarrukan dengan hadis yang mana? Hadis ilahi bihaqqi Muhammad wa anta Mahmud wa bihaqqi Ali wa anta Ali wa bihaqqi Fatimah wa anta fatirus samawati wal ard. Hadis ini adalah hadis azali. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, hadis ini sudah ada. Oleh karena itu, nama Fatimah sudah ada sebelum pribadi itu lahir. Dan oleh karena itu nama Fatimah sebelum Fatimah Az-Zahra lahir tayammunan wa tabarrukan li Fatimah Az-Zahra. Paham? Ya? Nah, oleh karena itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan wanita ini? Cara penciptaannya pun beda dengan yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah mempersiapkan benih. Yang benih ini bukan benih ardh, bukan benih yang ada di dunia ini. Allah berikan benih itu langsung dari surga. Dan bisa kita bayangkan. Lalu apa? Benih ini ada di sulbi manusia yang paling Allah cintai. Lalu benih ini dipindahkan min sulbi Muhammad ila rahimi Khadijatul Kubra salamullahi alaiha. Kita lihat orang tua dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebelum kita berbicara tentang saksiyah kepribadian Fatimah Az-Zahra, min jihatil ab, dari sisi ayah. Oleh karena itu tidak ada manusia, baik itu laki dan perempuan, yang mempunyai orang tua semulia, seagung Fatimah Az-Zahra. Tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai ayahnya. Kita tidak akan bahas siapa itu Rasulullah karena kita sudah tahu semua. Ibunya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Cukuplah satu hadis yang mengatakan, ya Khadijah, Allah mengirimkan salam kepadamu. Allahu Akbar.
Oleh karena itu salam dari Allah itu ma'ruf dijadikan ta'qib salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini adalah salam dari Allah kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang Allah titipkan kepada siapa? Muhammadil Mustafa. Allah sebagai pencipta menitipkan salam ini kepada siapa? Al-Mahbub Muhammadil Mustafa. Lalu salam itu sampaikan kepada Khadijatul Kubra, wanita yang Allah sendiri membanggakan ketika Rasulullah SAW meninggalkan Sayyidah Khadijah arba'ina sabahan, 40 hari. Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, la tadhunni illa khaira, janganlah engkau mempunyai prasangka buruk. Aku meninggalkanmu bukan karena atas kemauanku. Ini adalah perintah dari Allah. Allah telah akan mempersiapkan sosok yang akan lahir dari rahimmu, wahai Khadijah. Oleh karena itu bersabarlah dan ketahuilah, wahai Khadijah, Allah membanggakan engkau di depan para malaikatnya. Khadijatul Kubra. Itu bayangkan, saya akan bahas satu persatu ikhwani wa akhwati, bagaimana Allah mempersiapkan min muqaddimatihi, dari apa? Permulaan sulbi ini terbentuk. Naam ikhwani wa akhwati. Seorang ketika ingin mempunyai anak yang cerdas, anak yang sehat, maka orang itu harus mencari makanan yang baik. Ya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata begini, didiklah anakmu sebelum ia lahir. Didiklah anakmu sebelum ia lahir. Bagaimana kita mendidik anak sebelum ia lahir? Nah, ketika beliau menjelaskan didiklah anakmu sebelum ia lahir, berilah, ya, carilah dari makanan, sehingga dari makanan baik ini bersumber dari barang halal, Allah menjadikan benih yang baik. Oleh karena itu benih yang dihasilkan oleh makanan-makanan yang baik, sehat, halal, jauh berbeda dari benih yang dihasilkan oleh makanan-makanan yang haram. Ya. Dari daging yang Allah halalkan jauh berbeda jika benih ini dihasilkan dari daging-daging binatang yang Allah haramkan. Ini berbeda. Walit ta'am ta'thir khas. Makanan ini mempunyai apa? Dampak yang sangat besar untuk apa? Untuk terwujudnya, terbentuknya seorang janin. Hati-hati ikhwani wa akhwati, kita semua, jika kita memprogram istri kita akan mempunyai anak, lalu kita tidak mau, ya, kita tidak peduli, entah rezeki ini kita ambil, kita hasilkan dari barang haram, halal, syubhat, kita tidak peduli, lalu kita berikan rezeki itu kepada istri kita, ya, lalu ada benih, sehingga benih itu terbentuk seorang bayi. Jangan salahkan kalau bayi tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Pilihlah makanan-makanan, dan dari mana makanan tersebut bersumber. Jangan salahkan kalau kita punya anak nakal, ya, sulit dibilangi. Jangan salahkan anak. Mungkin kita ikhwani wa akhwati, memberikan makan istri kita walaupun tidak haram, mungkin syubhat, karena itu berpengaruh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan benih Sayyidah Fatimah? Dari mana benih tersebut? Min tuhfatil jannah. Min apa? Min tuhfatil jannah. Beda makanan surgawi dengan makanan yang ada di muka bumi ini, jauh berbeda. Dan Allah mempersiapkan benih ini min tuhfatis samawi. Naam ikhwani wa akhwati.
Itu yang pertama. Yang kedua, al-halah an-nafsiyah al-mawjudah inda zawjain. Ini juga pelajaran penting buat kita yang memprogram ingin mempunyai anak. Al-halah an-nafsiyah, keadaan seorang suami dan istri ketika hendak memprogram seorang anak dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan keinginan yang menggebu-gebu, sehingga apa? Kita contoh saja Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ayya'tazila Khadijah, untuk meninggalkan Khadijah berapa hari? 40 hari. Agar apa? Agar ada raghbah, keinginan, asyauq, kerinduan. Ya. Nah, kalau kita ingin seperti itu, kita ikut. Ada raghbah, ada kerinduan dengan pasangan kita. Naam, ikhwani wa akhwati. Dari hal ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala amara nabiyahu wa ya'tazila Khadijah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk meninggalkan Khadijah 40 yaum. Agar apa? Mempersiapkan ini, benih ini. Nah, ketika sampai kepada hari ke-40, beliau dalam keadaan berpuasa. Jibril datang dengan membawa tuhfah, apel dari surga. Lalu apel tersebut diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasul ketika hendak berbuka ia mengundang para sahabatnya, namun pada saat itu ia berpesan kepada Ali, "Ya Ali, engkau jaga pintu di depan, jangan biarkan ada orang masuk. Makanan ini hanya khusus untukku, haram untuk yang lain." Dan bagaimana ketika selesai ini, Jibril berkata, "Ya Muhammad, sholat haram bagimu sekarang untuk sehari ini. Segera temui Khadijah dan pindahkan benih itu kepada rahim Khadijatul Kubra." Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, Fatimah Az-Zahra beliau berkata, "Ya Abul Hasan, i'lam, ketahuilah wahai Abul Hasan, aku diciptakan min nuri azamatih, dari nur kemuliaan Allah Subhanahu wa taala." Hadza ikhwani wa akhwati. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan benih ini min tuhfatil jannah, berbeda dengan makanan-makanan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini adalah proses muqaddimah tentang penciptaan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Lalu ikhwani wa akhwati, beliau dilahirkan pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun setelah hijrah. Ya, kita ketahui bersama. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was sirril mustauda. Apa itu sirril mustauda? Rahasia-rahasia yang Allah titipkan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra itu apa? Ya. Sehingga ketika kita bersumpah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ketika beliau didatangi oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Ibn Rasulillah, aku mempunyai masalah dan masalah ini sulit aku selesaikan." Lalu beliau berkata, ketika matahari hendak tenggelam, maka berkatalah, "Allahumma inni as'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was sirril mustauda'i fiha illa qadaita hajati." Lalu sahabat ini melakukan apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Esoknya ia kembali kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq seraya berkata, "Alhamdulillah ya Ibn Rasulillah, urusanku Allah gampangkan, Allah selesaikan.
Maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau bersujud seraya berkata, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun." Nah, apa sirrul mustauda? Ikhtalafal ulama. Ada perbedaan di antara para ulama. Dan hakikat sirrul mustauda tidak ada yang tahu kecuali sahibul asri wal zaman. Sampai detik ini yang persis apa itu sirrul mustauda, titipan-titipan yang Allah titipkan kepada Fatimah Az-Zahra, rahasia yang Allah titipkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sampai detik ini tidak ada yang tahu. Dan para ulama hanya meraba-raba. Yang pertama, ini para ulama mengatakan sirrul mustauda. Yang pertama, annahu sir. Ya, yang namanya rahasia ya rahasia. Kalau dikeluarkan ya bukan rahasia lagi katanya. Sirrul mustauda, rahasia yang Allah titipkan, ya rahasia, tidak mungkin bisa dipecahkan, bisa diketahui. Kalau diketahui bukan rahasia lagi. Ini salah satu ulama mengatakan seperti itu. Ini diambil oleh pendapat ini Sayyid Murtadha Al-Amili. Yang kedua, sirrul mustauda, kata para ulama yang lain, annahu sahibul asri waz zaman. Rahasia yang Allah titipkan kepada Fatimah Az-Zahra, annaha sahibul asri waz zaman. Kita ketahui dari hadis, anna mahdi min wuldi Fatimah. Al-Mahdi dari keturunan Fatimah. Nah, disanggah, pendapat ini disanggah kalau sahibul asri waz zaman adalah sirrul mustauda. Ya kita ketahui bersama bukan rahasia lagi. Ya, bukan rahasia lagi. Kalau memang sirrul mustauda, rahasia yang Allah titipkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra sahibul asri waz zaman, kita semua mengetahui siapa itu sahibul asri waz zaman. Dibantah. Yang ketiga, sirrul mustauda itu ismullahil a'zam, nama Allah yang mulia. Kita ketahui ikhwani wa akhwati, Asif ibni Barkhiyah bisa memindahkan singgasana Balqis, ya, singgasana Balqis tarfata'ain, lebih cepat dari tarfata'ain. Ketika jin ifrit, ia berkata apa? Ketika Nabi Allah Sulaiman sayembara, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Balqis? Ifrit berkata, aku mampu. Sebelum engkau berdiri dari dan duduk lagi, aku mampu melaksanakannya dan memindahkan singgasana Balqis. Dan ada salah satu abdun min ibadillah, aku mampu sebelum engkau berkedip. Siapa itu? Asif bin Barkhiyah, wasi Nabi Allah Sulaiman. Dan ia Allah titipkan satu harfan min asma'il a'zam, hanya satu dari ismullahil a'zam. Wa indana 72 ismullahil a'zam. Kita mempunyai 72. Asif bin Barkhiyah hanya satu mampu memindahkan singgasana Balqis. Bagaimana dengan kami yang Allah titipkan ismullahil a'zam 72? Allah. Akhwani wa akhwati. Nah, lalu ini bukan rahasia katanya. Banyak. Ya, banyak. Para anbiya juga mempunyai ismullahil a'zam. Sanggahan lagi. Nah, ini ulama. Oleh karena itu sirrul mustauda tidak ada yang tahu hakikat sirrul mustauda. Imam Sahibul Asri waz Zaman yang akan menjelaskan sirrul mustauda itu apa. Nah, yang terakhir, sirrul mustauda kemungkinannya adalah, katanya para ulama, ia adalah Sayyid Muhsin yang gugur syahid karena perbuatan umat Rasulullah. Sirrul mustauda, kita tidak tahu siapa itu Sayyid Muhsin, maqamihi, kedudukannya kita tidak tahu. Sehingga apa? Al-Muhsin merupakan sirrul mustauda. Seandainya Sayyid Muhsin ini hidup, maka kita akan ketahui bagaimana kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada Sayyid Muhsin. Namun bagaimana ketika Allah mengambil Sayyid Muhsin, sehingga apa? Rahasia-rahasia Allah titipkan kepada
Fatimah Az-Zahra. Dan ini lebih masuk akal menurut para ulama. Walhasil ikhwani wa akhwati, sirrul mustauda, rahasia-rahasia yang Allah titipkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak akan bisa diketahui ma hiya sirrul mustauda hakikian yang sebenarnya. Ya. Sirrul mustauda, rahasia-rahasia yang Allah titipkan. Ikhwani wa akhwati, saya akan sedikit memberikan salah satu hadis namun sebagai muqaddimah. Kadang kita ini berkata begini, berpikir, kok bisa seorang manusia yang Allah berikan kedudukan sedemikian tingginya? Pernah nggak antum berpikir seperti itu, terlintas dalam pikiran benak antum? Kalau kita berbicara tentang apa? Tentang Al-Imam Al-Ma'sum, tentang maqamuhum, kedudukan beliau, kedudukan mereka di sisi Allah. Ya. Kadang ada, kok bisa ada seperti itu? Nah, ini ikhwani wa akhwati, Imam Ja'far As-Shadiq memberikan jawabannya. Oleh karena itu, jika kita masih ada sedikit raib, keraguan-raguan, maka mulai detik ini hilangkan keraguan-raguan tersebut. Karena apa? Kalau kita masih meragukan maqamuhum, ya, kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipertanyakan keimanan kita, wilayah kita kepada a'immatul ma'sumin. Ikhwani wa akhwati, ini dia. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis ini dari Imam Ja'far As-Shadiq, tidak akan ada lagi keraguan-raguan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mufaddal. Mufaddal adalah salah satu sahabat yang terkenal, yang sangat dicintai oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Mufaddal. Nih, saya akan baca satu persatu, ikhwani wa akhwati. Qala dakhaltu 'ala as-Shadiq dzata yaumin. Suatu ketika aku memasuki rumah Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam. Faqala li, ya Mufaddal, hal arafta Muhammadan wa Aliyan wa Fatimata wal Hasana wal Husain alaihimus salam kunha ma'rifatihim. Wahai Mufaddal, apakah engkau mengetahui Muhammad, Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain dengan sebenar-benarnya? Siapa sesungguhnya mereka ini? Kunha ma'rifatihim, dengan pengetahuan yang sangat jelas bahwa sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia pilihan. Apakah engkau mengetahui hal itu? Nah, ini dia jawaban Al-Mufaddal. Qultu ya sayyidi wa ma kunha ma'rifatihim. Tuan, siapa sesungguhnya? Sebenarnya mereka itu siapa? Bayangkan, sebenarnya mereka itu siapa? Beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ya Mufaddal, ini akhwani wa akhwati, man arafahum kunha ma'rifatihim kana mu'minan fis sanamil a'la. Barang siapa yang mengetahui mereka sebenar-benarnya, maka mereka akan ada di derajat yang paling tinggi. Qultu arifni dzalika ya sayyidi. Mufaddal berkata, jelaskan akan hal itu kepadaku wahai tuan. Kata Al-Mufaddal, qala ya Mufaddal. Ini dia. Sekali lagi saya akan bacakan hadis ini. Kalau kita masih ada sedikit keraguan-raguan, hati-hati. Hati-hati. Ini adalah kita berbicara tentang wilayah. Kita berbicara tentang Asma'ullahil Husna. Kita ketahui, kita yakini bahwa Asma'ullahil Husna adalah Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Nah, bagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq menjelaskan hal ini, ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu, sampai seandainya sampean antum ini menghabiskan waktu antum tidak pernah pulang dari tempat ini, antum tidak akan pernah mengetahui Muhammad wa ali Muhammad kunha ma'rifatihim. Sebenarnya siapa mereka itu? Jangankan cuma berapa, 55 kali 1 tahun, itu pun sampai kalau hadir setiap hari. Seandainya kami tidak pulang bertahun-tahun di tempat ini, kita tidak akan pernah mengetahui Muhammad wa ali Muhammad kunha ma'rifatihim. Siapa sebenarnya mereka ini? Nah, beliau berkata begini, ya Mufaddal, wahai Mufaddal, ta'lam, ketahuilah, annahum alimu ma khalaqallahu azza wa jalla. Mereka, Muhammad wa ali Muhammad, mengetahui apa yang telah Allah ciptakan semua. Kaget?
Ya. Mengetahui seluruh apa yang Allah ciptakan. Lalu kita akan bahas setelah ini ya, taudih, kesimpulan penjelasan dari hadis ini. Ikhwani wa akhwati, kalau ada waktu. Ya mufaddal, ta'lam annahu alimu ma khalaqallahu azza wa jalla wa la ra'ahu wa bara'ahu wa annahum kalimatut taqwa. Mereka adalah kalimatut taqwa wa khuzanus samawati wal ard. Mereka mengetahui perbendaharaan langit-langit dan bumi-bumi. Bayangkan, wal jibal war rimal, jumlah al jibal, jumlah pasir. Allah, ya. Wa anharuha. Ini ya ikhwani wa akhwati, sekali lagi, kalau masih ada ar-raib, was-was, kok ada manusia seperti ini, hilangkan mulai saat ini. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang berwilayah secara hakikian, tidak ada keraguan-raguan di dalam diri kita. Nah, wa khuzanus samawati wal jibal war rimal wal bihar wa alimu kam fis sama min najmin wa malakin. Mereka tahu berapa jumlah bintang-bintang di langit dan jumlah para malaikat-malaikat. Alhamdulillah. Pernah suatu ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq ya ibn Rasulullah, apakah malaikat ini lebih banyak daripada manusia? Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata begini, demi Allah, jumlah para malaikat lebih banyak dari jumlah pasir-pasir yang ada di muka bumi ini. Dan tidak ada satupun para malaikat yang ada di muka bumi ini kecuali mereka bertawassul melalui kami. Demikian. Nah ini dia, ikhwani wa akhwati. Wa alimu kam fis sama min najmin wa malakin wa waznil jibal. Berat gunung berapa ton nasa itu tahu semua. Ya. Sekali lagi ikhwani wa akhwati. Wa kailima'il bihar. Jumlah air yang ada di laut-laut itu, wa anharuha, sungai-sungainya, sumber-sumbernya, wa ma tasqutu min waraqatin illa alimuha, dan tidak ada satu daun yang jatuh min waraqatin kecuali mereka mengetahui semua. Kok kayak Tuhan ya? Lalu apa bedanya dengan Tuhan? Beda. Orang mereka dilahirkan kok. Tuhan kan nggak dilahirkan. Jelas berbeda. Nah, kita akan sebutkan satu persatu. Kok sampai segitunya Allah memberikan kemuliaan kepada keluarga Rasul ini, ikhwani wa akhwati. Nah, kalau kita sudah mengetahui, walaupun kita tidak akan mampu mengetahui kunha ma'rifatihim, maka kita akan merasakan nikmatnya wilayah kepada Ahlul Bait ini. Segala sesuatu yang kita hadapi, semua akan berlalu dengan sendirinya. Ya, lanjut gak nih? Habis waktunya gak? Hah? Habis? Lanjut Habib ya. Anak ikuti antum, perintah antum ya. Illa fi kitabim mubin wa huwa fi ilmihim, dan ini ada di ilmu mereka, wa qad alimu dzalik, dan mereka telah mengetahui hal itu. Fakultu ya sayyidi. Nah ini dia. Fakultu ya sayyidi. Mufaddal berkata, Tuan, qad alimtu dzalik wa aqrartu bihi wa amantu. Mufaddal, aku telah mengetahui dan aku meyakini dan aku beriman akan hal itu. Bisa kita seperti Mufaddal? Dia mengatakan, "Na'am ya ibn Rasulillah, qad aqrarna wa arafna wa amanna bihi." Mau berkata begitu? Naam? Ayo kita bersama-sama. Naam ya ibn Rasulillah, qad arafna wa aqrarna wa amanna. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq berkata begini, ketika Mufaddal berkata, "Naam ya ibn Rasulillah, aku beriman, aku meyakininya." Lalu beliau berkata, "Na'am ya Mufaddal, na'am ya Mukrim, na'am ya Mahbur, na'am ya Tayyib." Bagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq memuji Mufaddal dengan sedemikian rupa.
tibta wa tabat lakal jannah. Sungguh beruntung engkau wahai mufaddal, engkau beruntung akan mendapatkan surga dan seluruh kaum mukminin yang beriman seperti engkau. Kalau kita beriman seperti mufaddal, maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq akan berkata, tabat wa tibta lakal jannah. Sekali lagi ikhwani wa akhwati, kenapa kita harus meragukan maqam ahlul bait, namun kita tidak meragukan para dewa-dewa dari mereka itu? Bagaimana dewa-dewa dari Wisnu, dari agama-agama Buddha, Hindu, mereka mampu mengatur bumi. Kita percaya kan hal itu kan? Kadang percaya kan ketika kita melihat film-film itu. Namun ketika kita mempunyai imam-imam sendiri masih ada keraguan-raguan. Bersihkan itu ikhwani wa akhwati. Tawdih. Nah, ini penjelasannya. Ya mufaddal, ada. Lau anna rajulan, seandainya ada seorang ya, qama lailahu wa shama naharahu. Ya. Qama lailahu, ia beribadah siang, berpuasa malam, salat kepada Allah, wa tasaddaq bi jami'i malihi, ia bersedekah dengan seluruh hartanya, wa hajja jami'u dahrih, umurnya ia habiskan untuk berhaji kepada Allah, kepada Ka'bah, walam ya'rif wilayata waliyillah, namun ia tidak mengetahui wilayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada natijahnya, kesimpulannya, maka nalahu 'alallahi haqqin fi thawabih, maka Allah berhak tidak memberikan pahala atas apa yang mereka lakukan semua. Akhwani wa akhwati, wala kana min ahlil iman, ia juga bukan termasuk orang-orang yang beriman. Thumma qala al-imam as-sadiq, ulaikal muhsinu minhum, mereka adalah orang-orang yang baik, yadkhuluhullahul jannah bifadlihi wa rahmatih, maka Allah akan memasukkan mereka ke pintu-pintu surga bifadlihi wa rahmatih, fadl dengan keutamaannya dan rahmatnya. Nah, walaupun ada fadl bifadlihi wa rahmatih, ada tafsiran yang lain. Bifadlillah itu binubuwati Muhammad, wa rahmatihi adalah wilayatu Ali bin Abi Thalib. Ada ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu, Jabir bin Abdullah al-Ansari ketika beliau bercakap-cakap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Ya Jabir," mukhatiban Sayyidil Kainat, "Ya Rasulullah, fama taqulu fi Ali bin Abi Thalib." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Ali putra Abu Thalib? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka nafsi." Ali adalah jiwaku, Ali adalah diriku. Dzaka nafsi. Fakultu fama taqulu fil Hasani wal Husain. Lalu bagaimana pendapatmu dengan Al Hasan dan Al Husain? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Huma ruhi," mereka berdua adalah ruhku, "wa Fatimatu ummahuma ibnati," dan ibunya Al Hasan dan Al Husain adalah putriku. "Yasu'uni ma sa'aha," menyakitiku barang siapa yang menyakitinya, dan membahagiakan aku barang siapa yang membahagiakannya. Dan ini ikhwani wa akhwati lanjutannya, "Usyhidullah," dan saksikanlah wahai Jabir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usyhidullah inni harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum." Aku perang terhadap mereka yang memerangi mereka, keluargaku, dan aku berdamai kepada mereka yang damai terhadap keluargaku. "Ya Jabir," terusannya ikhwani wa akhwati, "idza aradta an tad'u Allah fayastajibu laka fad'uhu bi asma'ihim fa innaha ahabbul asma'i ila Allah." Wahai Jabir, jika engkau ingin semua hajat-hajatmu Allah penuhi, maka mintalah kepada Allah melalui perantara mereka, karena mereka adalah manusia-manusia yang paling Allah cintai. Kita
ketika kita mengatakan ya Ali, ya adrikni, itu sama dengan kita mengatakan ya Allah adrikni, ya Fatimah aghithini. Doa faraj ketika antum berkata ya Muhammadu ya Ali ya Muhammad ikfiyani fa innakuma kafiyan wansurani fa innakuma, itu apa artinya? Ya Muhammad ya Ali, tolonglah karena engkau adalah penolong, bantulah karena engkau adalah yang membantu. Siapa yang berhak menolong kalau bukan Allah? Siapa yang berhak menolong kalau bukan Allah yang membantu? Lalu kenapa kita melakukan memanggil asma'uhum ya Ali ya Muhammad? Karena apa? Ketika kita memanggil ya Ali ya Muhammad sama dengan kita memanggil ya Allah. Hala ikhwani wa akhwat. Ini sekali lagi, ini bukan menyamakan antara Allah dan makhluknya, tidak. Namun Allah ya mengejawantahkan sifat-sifatnya, sifat jamaliyah, sifat kamaliyah kepada siapa? Hamba-hamba yang Allah pilih, dan hamba-hamba yang Allah pilih itu adalah siapa? Muhammad wa ali Muhammad. Hala ikhwani wa akhwati. Kita kan sering ya maulati aghithini, ketika kita mempunyai masalah yang berat, kita sujud kepada Allah, saya berkata ya maulati aghithini, wahai Fatimah tolonglah aku. Ya sahibaz zaman adrikni. Sering kan? Apa kita minta kepada sahibul asri waz zaman? Ketika kita minta kepada sahibul asri waz zaman sama dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah perantara. Asma'ullahil husna adalah mereka. Al-wasilah adalah mereka. Karena Allah tidak menciptakan manusia yang lebih dicintai kecuali mereka. Ini ikhwani wa akhwati yang harus kita ketahui bersama. Di dalam doa nutbah, aina wajhullahi alladhi ilaihi yatawajjahul awliya? Di mana wajah yang mana wajah ini Allah, para aulia jadikan sebagai perantara kepada Allah. Siapa wajhullah di dalam doa ini, doa nutbah? Sahibul asri waz zaman. Sahibul asri waz zaman, para aulia, para kekasih Allah menjadikan sahibul asri waz zaman sebagai apa? Perantara kepada mereka. Para aulia, kekasih Allah menjadikan sahibul asri waz zaman sebagai perantara. Lah kita bukan aulia, manusia biasa, lalu kita langsung berhubungan dengan Allah, siapa kita? Kan seperti itu. Coba antum ketika membaca doa itu antum serapi ikhwani wa akhwati. Aina wajhullah alladzi ilaihi yatawajjahul awliya? Di mana wajah Allah? Yang mana wajah ini dijadikan perantara, wasilah oleh siapa? Para aulia, para kekasih Allah menjadikan wajah ini sebagai perantara. Siapa mereka? Keluarga Muhammad. Hadza ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, buang ar-raib, al-waswas, keraguan-raguan. Kok ada manusia seperti ini? Apakah benar-benar ada? Apakah fiktif? Apakah nyata? Jika ada hal-hal seperti itu, tolong segera buang jauh-jauh anggapan seperti itu. Ikhwani wa akhwati. Tuma inna alaina iyabahum, tuma inna alaina hisabahum. Kata Imam Ja'far Shadiq, siapa? Kami yang akan menghisab mereka itu. Kok bisa? Kalau kita tidak mengetahui siapa Muhammad wa ali Muhammad kunha ma'rifatihim, maka akan timbul hal-hal keraguan-raguan seperti ini. Namun kalau kita beriman, kita mengetahui siapa mereka, ya kita tidak akan meragu sangat sedikit pun. Ya? Kalau kita tidak ragu kepada para malaikat, sedangkan malaikat itu makhluk Allah, kita ketahui Israfil adalah malaikat yang menggoyangkan gendongan Al-Imamul Husain. Sayyidul Malaika Israfil itu siapa? Menjadi khuddamul Imamul Husain. Dan ia berbangga di depan para malaikat, aku yang menggoyang Al-Mahdil Husain, ayunan Al-Husain, gendongan Al-Husain, aku berbangga di hadapan para malaikat. Ini malaikat
Kita ketahui tugas para malaikat seperti itu. Lalu kita masih akan meragukan siapa keluarga Rasulullah? Nah, oleh karena itu apa? Jika kalian, kata salah satu a'immah, jika kalian menderita, mendapatkan permasalahan, fastaghitsu bina, maka mintalah pertolongan kepada Allah melalui siapa? Kami. Bukan anugerah ini ikhwani wa akhwati, tidak yang patut kita syukuri? Tidakkah ini sebuah anugerah yang agung? Anugerah ini seandainya ditukar dengan harta dan seluruh apa yang ada, masihkah mau kita menukarnya? Hasya wa kalla, demi Allah kita tidak akan menukar wilayah ini dengan apapun. Ya. Namun hati-hati. Nikmat ini bisa saja Allah ambil kalau kita berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak para sahabat Al-Husain, para sahabat Imam Ali dulunya berbagi suka dan duka, bahkan makan bersama Imam Ali. Satu piring mungkin bisa berdua, namun pada akhirnya ia membelot dan menjadi apa? Musuh Al-Imam Ali, dan hal ini bisa saja terjadi kepada kita semua. Hati-hati. Ya, oleh karena itu Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah. Hada ikhwani wa akhwati, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mudah-mudahan beliau ada di tempat ini dan kita yakini beliau mengetahui ikhwani wa akhwati, amalu fasayarallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan beliau walau ada kadang orang hadir namun tidak suka tuh ada. Ya, antum kalau diundang orang dan kita tidak suka dengan orang ini, hadir kan? Hadir. Karena kenapa? Alasan apa hadir namun tidak suka. Nah, ini terjadi, kalau bisa saja terjadi pada Imam Ma'sumin. Hadir namun beliau tidak suka, bisa saja. Karena mungkin tidak suka dengan person salah satu di antara kita, bisa saja beliau hadir namun tidak suka. Dan kita tidak tahu siapa yang tidak disukai dan siapa yang disukai. Dan mudah-mudahan ikhwani wa akhwati kita semua yang disukai oleh para maksumin, sehingga kehadiran beliau di tempat ini benar-benar memberikan berkah kepada kita semua. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati pada malam ini kita berdoa, mudah-mudahan mereka saudara-saudara kita yang mungkin malam ini masih ada rasa sakit, mudah-mudahan Allah angkat segera penyakitnya. Mereka yang mempunyai masalah hal-hal duniawi, mudah-mudahan Allah penuhi segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi atas segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi semua ikhwani wa akhwati. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan kepada kita, kebaikan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita digabungkan, diberikan syafaat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mungkin ini yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan nah, mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Mudah-mudahan ya, kalau kita berkaca kepada bangsa Palestina ya kita nggak ada apa-apanya ikhwani wa akhwati. Namun kita hanya bisa berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan dengan kejadian bangsa Palestina ini sahibal asri waz zaman segera Allah munculkan, hadirkan di tengah-tengah kita, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud, dan hal itu pasti terwujud dengan kehadiran sahibal asri waz zaman. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.